Hai semua, selamat datang di Dirgatek. Digital Teknologi Global atau DTG merupakan salah satu distributor beberapa merek peripheral PC yang ada di Indonesia. Salah satu di antaranya yaitu merek dari Skate. Nah, beberapa waktu lalu, DTG Indonesia memberikan kesempatan saya untuk mereview beberapa produk dari Skate ini. Salah satunya yaitu CPU cooler low budget dari Skate yang serinya Biako 2. Kira-kira bagaimana performa CPU cooler low budget dari Skate ini dalam mendinginkan sebuah prosesor? Sebelum ke pengetesan performa, mari kita unboxing terlebih dahulu dan kita lihat apa saja yang kita dapatkan saat kita membeli produk dari Biako 2 ini. Ada satu hal yang menarik perhatian saya saat pertama kali melihat kemasan dari Skate Biako 2 ini, yaitu tulisan di kemasan didusnya itu hampir keseluruhannya adalah tulisan kanji Jepang. Ya, karena memang merek Skate ini adalah perusahaan peripheral dari Jepang, tapi tempat produksinya juga ada di Taiwan. Tentunya hal ini juga bisa menjadi salah satu selling point yang ingin Skate tunjukkan, bahwa kualitas produknya adalah kualitas Jepang punya. Ya, nanti kita buktikan sendiri saat pengetesan apakah hal itu akan sesuai di CPU cooler low budgetnya ini. CPU cooler Biako 2 ini support untuk soket Intel mulai dari LGA 775 sampai 2066. Ya, jadi support untuk semua soket Intel yang ada sampai saat ini. Sedangkan untuk soket AMD-nya support mulai soket FM1 sampai AM4. Untuk putaran fan maksimal dari Biako 2 ini di 2300 RPM dengan tingkat kebisingan fan di 7,3 sampai 28,83 dBA saat kondisi load. Untuk tingkat daya hembusan fan-nya di 6,75 sampai 48,878 CVM. Pastinya di nilai segini kebisingan fan-nya akan terdengar sangat senyap sekali. Di dalam paket penjualannya, kita mendapatkan satu buah thermal paste yang bisa untuk 2 kali pemakaian, terdapat 2 buah bracket yang masing-masing untuk prosesor Intel dan AMD, dan 2 lembar kertas installation guide untuk pemasangan di soket Intel dan AMD, dan tentunya unit CPU cooler Biako 2-nya itu sendiri. Bahan dari Biako 2 ini berbahan dasar alloy untuk ventilatornya, dan cooler base-nya atau dasar cooling yang menempel ke prosesor berbentuk cooler direct contact mirror base, dan bukan cooler base tembaga seperti CPU cooler low budget lainnya. Tentunya hasil pendinginnya bisa lebih baik dibanding cooler base tembaga. Kelebihan lain dengan menggunakan cooler direct contact mirror base seperti ini adalah pendingin prosesor bisa lebih merata dan pembersihan thermal paste juga bisa lebih mudah. Serta headpipe berjumlah 3 buah yang berbahan nikel yang berkualitas tinggi. Untuk bracket Intelnya berbentuk seperti bracket stock cooling dari prosesor Intel dengan model pengunciannya model klip biasa. Sedangkan untuk soket AMD hanya terdapat klip mounting saja tanpa ada tambahan bracket. Artinya kita masih bisa menggunakan bracket bawaan dari prosesor AMD sendiri. Tentunya ini membantu mempermudah kita dalam pemasangan ke sebuah motherboard. Mempunyai dimensi tinggi keseluruhan dari base direct contact sampai ujung headpipe 130 mm dan lebar keseluruhan dihitung dari kawat bracket fan samping kanan dan kiri itu di 111,5 mm. Sedangkan lebar samping kiri dari titik tengah CPU ke ventilator adalah 40,5 mm dan samping kanan dari titik tengah CPU ke fan itu 43,5 mm. Perbedaan lebar ini karena bentuk ventilator Biako 2 ini didesain asimetris dan miring ke belakang, sehingga saat fan terpasang kita masih bisa menggunakan RAM yang mempunyai head speed tertinggi tanpa terhalang dari fan-nya itu sendiri. Jadi buat kalian yang menggunakan RAM tinggi semisal RAM GL Evo, kalian masih bisa menggunakan CPU cooler ini. Untuk fan-nya sendiri menggunakan fan Skate KZ Flex berdiameter 92 mm dengan good quality yang menurut saya lumayan solid dengan bahan plastik yang tebal, dan terdapat juga rubber peredam getaran di setiap sisinya. Tentunya rubber ini sangat mudah mengurangi getaran saat fan berputar, dan otomatis tingkat kebisingan Biako 2 ini juga bisa lebih baik karena terbantu dari rubber peredam tersebut. Untuk power input fan-nya ini menggunakan 4 pin power VWM serta kabel power yang sudah terseliping warna hitam, dan pastinya akan membuat keawetan dari kabel power inputnya ini bisa lebih lama. Menurut saya hal ini bisa menjadikan nilai plus buat CPU cooler low budget ini lagi dibanding CPU cooler low budget dari brand lain. Fan dari Biako 2 ini berwarna hitam di frame-nya dan warna abu-abu di siripnya, tanpa adanya LED statis atau LED RGB kekinian yang akan cocok buat kalian yang suka dengan tema PC monokrom atau buat kalian yang tidak suka RGB-RGB-an di PC kalian. Untuk mengetes performa pendinginan dari CPU cooler Biako 2 ini, saya menggunakan sebuah prosesor Intel Pentium Gold 5400 dan sebuah motherboard Gigabyte H310M DS2. Ya, karena CPU cooler ini merupakan CPU cooler low budget dan diperuntukannya kemungkinan besar untuk pengguna PC harian seperti melakukan pekerjaan office dan terkadang mungkin sesekali bermain game di PC mereka. Pengetesan saya ini saya lakukan di sebuah case modifikasi saya, yang notabene case ini lumayan jelek di airflow, karena bagian depan dari case ini menggunakan akrilik transparan tanpa ada lubang udara, dan hanya sebagian atasnya saja ada sedikit udara yang bisa masuk.
Tapi bagian atasnya ini juga terhalang partisi untuk kabel dari PSU di dalam case ini. Serta saya hanya menggunakan satu buah fan dari Skate yang serinya Wonder Snail 120 berukuran 120 mm sebagai exhaust. Dan saya menggunakan GPU Inno3D GTX 1050 single fan. Ya, jadi kalian bisa bayangkan sendirilah bagaimana kira-kira airflow di case modifikasi saya ini. Sebagai perbandingan performanya, saya mengetes Intel Pentium G5400 ini dalam keadaan idle dan saat memainkan sebuah game. Didapat nilai suhu dalam keadaan idle rata-rata di 29 derajat Celcius di putaran fan 513 sampai 545 rpm, dan saat bermain game suhu rata-ratanya di 33 derajat Celcius dengan putaran fan berada di 548 sampai 636 rpm. Menurut saya dengan kenaikan suhu hanya kisaran 4 derajat, CPU cooler low budget ini cukup impresif dalam mendinginkan prosesor Intel Pentium G5400 yang saya coba di video kali ini. Oke, segitu saja video saya kali ini tentang review CPU cooler low budget dari Skate yang serinya Byaku 2 ini. Buat kalian yang sedang berencana merakit PC tapi masih bingung dengan CPU cooler apa yang akan kalian gunakan di rakitan PC kalian, dengan pertimbangan performa dan harga yang terjangkau, mungkin CPU cooler dari Skate yang serinya Byaku 2 ini bisa masuk ke wishlist CPU cooler yang kalian cari. Oh ya, buat kalian yang penasaran dengan produk-produk terbaru dari DTG Indonesia, kalian bisa kunjungi website mereka di digitalpitstop.com. Atau kalian juga bisa kunjungi sosial media mereka di Instagram, yaitu di @dtg.id untuk produk Corsair dan di gamershop_id untuk produk yang lainnya. Kalian juga bisa kunjungi salah satu online shop rekomendasi dari DTG Indonesia, yaitu Gamer Outpost yang ada di Tokopedia. Untuk linknya saya sertakan di deskripsi video ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.